Halo peserta kuliah elektronika, kita lanjut modul 1 kita dengan kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas 3 poin utama yaitu tegangan, daya, dan hukum Ohm. Tegangan dapat diartikan secara sederhana jika suatu device memiliki dua terminal A dan B seperti pada gambar, maka tegangan yang melintasi sebuah elemen atau device itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah satuan muatan positif dari terminal negatif ke terminal positif. Satuan dari tegangan sendiri adalah volt atau V. Di gambar kita lihat besarnya tegangan itu bergantung dari sudut mana kita melihat terminal A dan B. Jika kita perhatikan untuk gambar A, terminal B adalah 5 volt positif terhadap terminal A. Sedangkan pada gambar C, terminal A adalah 5 volt positif terhadap terminal B. Jadi untuk kedepannya, nilai tegangan bergantung pada penempatan posisi polaritas kedua terminal dan arah aliran arus listrik. Baik, selanjutnya bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah bagaimana kita menggambarkan sebuah device dengan tegangan. Pada gambar yang paling sebelah kiri ini kurang lengkap. Kemudian yang setengah juga kurang lengkap. Kemudian penulisan tegangan yang betul adalah yang ketiga. Jadi dilengkapi dengan polaritas kedua terminal dan nama tegangannya. Jika kita gambarkan nilai yang masih terkait dengan gambar pada slide sebelumnya bahwa nilai dari tegangan tergantung dari kita mendefinisikan tegangan titik mana terhadap titik mana. Jadi kalau kita lihat VAB maka polaritasnya seperti ini. Kemudian jika tegangannya VBA polaritasnya seperti ini. Selanjutnya daya. Bisa lihat di gambar bahwa jika suatu energi dikeluarkan dalam transfer satu kolom muatan melalui perangkat atau device dalam 1 detik, maka laju transfer energi tersebut adalah 1 watt. Bisa diungkapkan secara sederhana bahwa daya adalah jumlah energi yang disalurkan per satuan waktu atau per 1 detik. Untuk daya di konsep rangkaian listrik bisa juga kita turunkan dari pengertian yang simpel tadi bahwa P sama dengan laju perubahan energi tiap waktu berarti dWdt. Sedangkan kita tahu bahwa dt atau laju itu terkait dengan muatan yang bergerak, sehingga kalau kita tuliskan di sini, sedangkan dWdq tadi adalah energi yang dibutuhkan untuk mentransfer satu muatan dari terminal positif ke terminal dari terminal negatif ke terminal positif ya. Ini adalah pengertian dari tegangan, yang ini adalah pengertian dari. Oleh karena itu, daya juga dapat dituliskan sebagai V kali I.
Oke, selanjutnya, misalkan kita punya persoalan seperti berikut ya. Kita gambarkan saja device-nya sederhana seperti ini. Ada suatu device yang kedua terminal gitu, dialiri arus I, kemudian tegangannya V. Misalnya diketahui V sama dengan 8 volt dan I sama dengan 25 miliampere. Interval waktunya adalah 10 milifon. Ya, berarti sangat kecil. Maka nilai P dapat kita hitung dengan atau daya dengan rumus tadi. P kali I berarti 8 volt dikali, kita ubah ke satuannya ampere, jadi 0,025 ampere itu 0,2 watt atau 200 miliwatt. Dari daya ini kemudian diketahui waktu, maka kita dapat menghitung total energi yang diterima oleh elemen ini, ya, yaitu dengan mengintegralkan P terhadap dt. 0, interval waktunya 0 sampai dengan 10 milisekon atau 0,01 sekon. Jadi kita masukkan W-nya yang dalam watt, berarti 0,2 dt 0 sampai 0,01. Dihasilkan 0,002 joule atau 2 milijoule. Jadi kita dapat mengetahui daya dan juga jumlah energi dari suatu device jika diketahui tegangan dan arus yang melintasi device tersebut. Baik, selanjutnya mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm pada dasarnya menunjukkan bahwa tegangan yang melintasi suatu material konduktor itu secara langsung berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang melalui material konduktor tersebut, atau seperti ini ya. Kebanyakan menuliskan hukum Ohm seperti ini dengan konstanta kesebandingannya itu adalah R. Jadi bisa dituliskan R sama dengan V per I. Ini adalah resistensi dari material dalam mengalirkan arus listrik. Satuan dari R ini adalah Ohm. Atau bisa dituliskan dengan lambang omega. Baik, demikian untuk kegiatan belajar 2. Sampai jumpa di video kegiatan belajar selanjutnya.